Shalom semua. Shalom, silakan duduk. Hidup ya? Oke. Wah, aku agak ngejreng sendiri ya. Kalian semua warnanya warna-warna natural ya. Oke, shalom sekali lagi. Baik, perkenalkan diri aja lah ya. Mungkin banyak yang nggak kenal juga. Oke, saya Kak Vera yang terima kasih selalu doakan kakak ya. Sejak kakak tidak ada di Batam tetap didoakan ya. Ya, kami kakak bersyukur kalau sekarang kakak ada di sini semua karena anugerah Tuhan dan tentu ada juga doa-doa dari adik semua. Amin. Puji Tuhan. Saya Vera, Kak Vera biasa dipanggil di tempat ini Vera Dita Sitorus dan saya punya suami satu, Ko Febri. Saya punya anak satu, Kefas Jeremaya Rahmanto. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau sering ngelihat kakak, ya ngertilah kenapa ya. Karena memang hidup kakak ada di sini, ada dalam pelayanan ini. Hari ini kita mau belajar mengenai connected. Say it together, connected. Minggu lalu nggak kebetulan ya. Ko Edin sudah menyinggung bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah connection. Amin. Connection. Kakak udah lama menyiapkan ini. Sejak diminta untuk sharing, kakak udah langsung tek ya. Jadi ketika minggu lalu kakak ada di situ ikut ibadah, kakak hanya bersyukur bahwa kita masih ada dalam satu jalur. Amin. Apa yang Tuhan sampaikan kepada para pemimpin lewat firman-Nya, lewat doa, tidak akan pernah lari dari jalur firman Tuhan. Amin. Dan bersyukur juga minggu lalu dengar kesaksian dari Jolin, itu juga bicara tentang koneksi dengan Tuhan. Bagaimana hubungan itu, koneksi itu, keterhubungan itu membuat kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik. Kenapa ngomongin connected? Ya itulah, kembali ke yang tadi ya. Semua hidup kita ini basicnya adalah karena adanya keterhubungan. Yuk kita baca sama-sama di Yohanes, yuk baca Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Ini mengenai pokok anggur. Semua sudah tahu pastinya ya. Pokok anggur yang benar. Ya. Kita baca sama-sama ayat 5 sampai dengan 8. Sudah ketemu katakan uhui. Oke. 2, 3. Ya. Akulah dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin, katakan. Amin, haleluya. Tuhan kita adalah pokok anggur yang benar. Pohon itu kalau enggak masuk ke dalam, tidak terhubung dengan pokoknya, dengan akarnya, maka yang terjadi adalah sebuah kematian. Tuhan kita tuh kalau ngasih perumpamaan selalu yang masuk di akal, masuk di nalar. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita ini kadang-kadang manusia agak keras kepala juga ya. Udah dikasih yang logis, masih juga cari-cari alasan. Tapi Tuhan mau bilang, Tuhan adalah pokok anggur yang benar. That's why kita harus terhubung dengan Tuhan. Karena kalau nggak terhubung, dikatakan tadi kita akan mati. Kita akan mati, bahkan kita dibuang, dibakar. Kenapa? Karena buah yang terhubung dengan pohonnya, dia harus berbuah. Sesuatu yang terhubung dengan pohon, dengan akar, dia pasti berbuah. Buahnya harus lebat. Kalau nggak lebat, maka dipotong, digunting. Yang suka berkebun pasti tahu ya, kalau ada udah agak-agak mati daunnya pasti digunting. Digunting, semakin dia itu digunting, dibersihkan, supaya tidak mengganggu bagian lain yang sehat. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita baca lagi di Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Ya, ini bicara mengenai ketekunan. Amin. Di perikopnya kalau kita baca ketekunan. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pentingnya keterhubungan kita bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Dengan Tuhan, dengan sesama. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita lihat di FYP akhir-akhir ini, ada satu ketakutan perang dunia keberapa? Ketiga. Karena Iran, Israel, ya mereka ada konflik. Tapi orang di sekeliling dunia itu sudah mulai punya ini sendiri. Wah, perang dunia ketiga. Amin. Kita sebagai orang Kristen kita percaya dunia pasti berlalu. Amin. Bumi pasti berlalu cepat atau lambat. Tapi Tuhan cuma bilang sama kita tetap tertanam dalam Tuhan. Amin. Semua akan hilang, tapi firman-Nya tetap selamanya. Karena jaminan kita hidup kekal adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Semua pasti. Anak saya suka tanya, si Kepas, Mama, aku gak mau mama mati. Aku gak mau mama tua. Kenapa aku masih mau sama mama? Itu pertanyaan polos seorang anak. Tapi saya harus ngomong sama dia, bahwa semua makhluk hidup pasti mati. Tapi kita berbeda. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka kita punya hidup yang kekal. Hidup kita kekal di sorga, karena Tuhan sudah menebus kita. Jadi keterhubungan ini, bicara tentang connected, itu adalah hal yang sangat mendasar dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kadang-kadang kenapa? Kadang-kadang kita dengar Tuhan, ketika Tuhan ngomong langsung kita nggak dengar. Tapi ketika ada orang di sekitar kita yang kita percaya, menasihati kita, pun kita bisa mendengarkan. Karena ada satu kepercayaan, padahal yang disampaikan juga tentang firman Tuhan. Tapi kadang manusia kan gitu. Untuk sama Tuhan langsung banyak ragu-ragunya. Tapi dengerin orang yang dia suka, yang dia percaya, dia dengerin. Padahal yang disampaikan sama aja, firman Tuhan juga. Makanya Tuhan kita tuh luar biasa, keterhubungan dengan Tuhan dan sesama. Tetapi yang Tuhan mau sesamanya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Pergaulan yang baik. Amin. Sip. Mana nih? Gue pencet apa nih? Kok nggak jalan, say? Oke. Kita bicara tentang some fact about connected in life ya. Keterhubungan itu penting di segala aspek hidup. Amin. Yang pertama, tentang human body system. Sistem itu kan suatu kumpulan ya. Kumpulan satu-satuan menjadi sebuah kondisi, sebuah hal yang membuat terjadi sebuah kinerja yang baik. Human body system misalnya. Dari struktur tubuh kita itu ada 12 sistem. Ada sistem pernafasan. Betul? Dari hidung, kerongkongan, masuk ke paru-paru, trakea, paru-paru. Gunanya untuk apa? Menyaring oksigen. Kita bernafas. Jika ada salah satu saja yang terjadi disconnected atau misconnected, maka yang terjadi adalah sebuah penyakit. Betul? Ya. Seluruhnya. Organ apa lagi? Persyarafan. Dari otak, tulang belakang, dan juga saraf-saraf tepi. Jika terjadi disconnected atau misconnected, maka terjadi ada kebas-kebas, ada nyeri, ya. Perlunya sebuah keterhubungan. Amin. Dalam Tuhan saja dia menciptakan tubuh kita seperti itu. Bahkan firman Tuhan ada bilang gini, Tuhanlah yang membentuk tubuh Kristus. Betul? Daripadanya lah sebuah tubuh terbentuk sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya. Kalau ada satu yang sakit, semua pasti sakit. Kuku kita sakit, semua sakit. Oh ya, sakit gigi. Saya baru sakit gigi. Sakit gigi saya, tapi semua rasanya sakit badan saya. Ya, sehingga nggak fokus. Jadi, fakta tentang keterhubungan dalam hidup kita sederhananya seperti human body system. Ya, ada banyak, ada 12 ya. Ada peredaran darah. Peredaran darah terdiri dari apa? Jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Jika terjadi disconnected atau misconnected, maka yang terjadi adalah serangan jantung. Ada lagi stroke. Kenapa stroke terjadi? Ketika terjadi disconnected atau misconnected, adanya gumpalan di dalam pembuluh darah, sumbatan dalam pembuluh darah, khususnya di pembuluh darah yang kecil.
Ketika di otak banyak noda kecil. Ketika itu tersumbat, jadilah stroke. Ketika salah satu organnya menjadi lemah. Nah, ketika terjadi ketidakterhubungan, pasti ada masalah. Amin. Electricity system, sama. Apa sih yang kita nggak butuhkan soal listrik? Saya ini generasi milenial. Kalian generasi apa ya? Alpha yang mana alpha? Generasi alpha? Ada? Generasi Z. Almost ya. Semuanya rata-rata Z ya. Kakak sudah melalui masa-masa di mana electricity system tidak ada. Karena kakak milenial ya. Kakak masih pernah mengalami nggak ada listrik di satu daerah. Kakak pernah mengalami belajar pakai lampu semprong. Tahu nggak lampu semprong? Nggak tahu kan? Lampu kalau kita belajar selesai muka kita gelap, muka kita langsung gosong semua. Karena adanya asap-asap hitam. Jadi kalau saya belajar malam-malam, begitu selesai nanti mama saya lihat kok mukamu hitam kak, ya orang udah kesemprong, ya kan. Terus ketika electricity ini sistem ini pertama tentu dari gardu ya, dari pembangkit tenaga listrik dialirkan ke transmisi, dari transmisi dialirkan ke distribusi ke pabrik, ke rumah segala macam. Ketika terjadi disconnected atau misconnected, maka ada pemadaman. Ketika terjadi pemadaman listrik, maka mulai orang mengeluh, aduh panas, ya kan? Aduh internet mati, aduh kerjaanku selesailah ini sudah. Ya, betapa pentingnya keterhubungan dalam dunia kita saat ini. Benar? Electricity, makanya banyak orang cari alternatif. Kalau mati lampu, dibuatlah namanya apa? Apa? Genset. Genset dengan beberapa dayanya, genset rumah, genset ruko, genset perusahaan, ya, genset rumah sakit, ya. Supaya ketika terjadi disconnected or misconnected dari pembangkit listrik pusat, ya, atau di transmisi atau di mana ada sesuatu yang terganggu, maka bisa tetap hidup, tetap bisa bekerja. Ya. Tentang apa lagi connected in life? Internet system of course. Wah, itu mah hari-hari ini kacau kalau terjadi ini ya. Kita aja kerja sekarang kayak saya nih kerja. Kalau kita kan semuanya by system ya. Mati listriknya, artinya mati juga internetnya. Maka pasien nggak bisa daftar. Jadi manual, kerja makin repot, kerja makin lama jadinya, pasien antri makin lama, tidak bisa input, ketika ngeluarin rujukan nggak bisa keluarin rujukan, kenapa semuanya harus tersinkronisasi ke BPJS pusat segala macam, sementara nggak ada internet. Ya, makanya ketika alternatifnya apa? Pakailah saya punya tethering akhirnya. Tethering dokter buat masuk ke laptopnya klinik. Jadi keterhubungan dalam segala sisi, segala sistem. Berikutnya sistem sosial. Kita ini manusia adalah makhluk sosial. Ya, dari pertama Tuhan ciptakan kayak gitu. Ya, tujuannya tentu ada tujuan timbal balik. Mulai dari yang perkumpulan kecil, arisan-arisan, itu juga sistem sosial kan. Arisan, LSM, lembaga-lembaga, kantor, ya, gotong royong di perumahan, itu juga sistem sosial namanya. Ya, sehingga itu membuat nanti sistem sosial itu akan membuat sebuah keputusan-keputusan, menjadikan sebuah nilai-nilai moral di sekitar kita, walaupun tidak tertulis karena ada sistem sosial yang sudah dari awal terbentuk kecil-kecil besar-besar, muncullah sebuah yang namanya nanti budaya yang menjadikan kita hidup. Kalau di sini bagaimana, kalau di sana bagaimana. Kemarin ada sempat viral kan di TikTok atau di mana, ada cewek pergi makan, terus dia pakai top crop ya, terus ada ibu-ibu bilang, suamiku liatin kamu, gitu. Itu bukan peraturan tertulis bahwa di situ tidak boleh memakai yang top crop. Tetapi ada lokasi-lokasi tertentu oleh karena sistem sosial yang ada, itu udah hal yang wajar. Contohnya Bali. Nggak mungkin ibu itu ke Bali marah-marah. Ya, dia dibilang jadul atau apalah gitu. Jadi sistem sosial menjadikan sebuah nilai-nilai yang tanpa tertulis pun memang udah begitu di sana. Di Aceh misalnya. Karena itu kata daerah istimewa Aceh, dibilang Serambi Mekah, maka di sana yang ada adalah sistem sosial mengenai syariat. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bahkan teman saya di sana harus pakai kerudung, ya, karena kerjanya di sana. Kenapa? Ya budayanya gitu, sistem sosial yang bikin. Ya, jadi begitu kuatnya sebuah keterhubungan, koneksi, sehingga ini penting sekali bagi kita. Amin.
Namun yang kita sekarang mau bicarakan adalah keterhubungan kita dengan Sang Pencipta. Amin. Oke, sampai di sini ngerti atau ngantuk? Ngerti, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Yang pertama, connected is God's will. Keterhubungan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita ngomong soal connection, keterhubungan, relationship, ini bukan karena Pak Pendeta yang mau atau gembala yang mau. Tetapi ini Tuhan sendiri yang mau. Yuk kita baca sama-sama. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Hosea ini digambarkan sebagai Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan, kalau kalian baca dari Hosea 1 ya, bagaimana dosa itu dibayar dengan korban dan lain-lain, korban bakaran segala macam. Tapi di Hosea 6 Tuhan bilang, hai Israel, yang aku kehendaki itu sebenarnya kesetiaan. Bukan sekedar korban-korban sembelihan. Tapi bukan korban bakaran, tapi pengenalan. Artinya adanya sebuah hubungan timbal balik sama Tuhan. Baik nggak ngasih persembahan? Baik. Perpuluhan, persembahan, itu baik. Itu juga merupakan firman Tuhan. Tapi lebih daripada itu yang Tuhan kehendaki adalah waktu kita memberi, waktu kita melakukan firman Tuhan, itu semua karena kita kenal betul sama Tuhan. Amin. Bukan karena takut ditegur sama gembala. Bukan karena takut nanti dicek perpuluhannya. Bukan karena takut nanti dibilang cuma terima berkat dari Tuhan tapi nggak mau memberkati Tuhan. Bukan. Tapi memberi karena cinta. Amin. Karena mengasihi, karena mengenal. Amin. Jadi yang Tuhan mau adalah, jadi connected itu adalah God's will, kehendak Tuhan. Yohanes 15 ayat 14 sampai dikatakan, itu tentang gembala yang baik ya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Memang Tuhan maunya begitu. Katakan Tuhan maunya begitu. Tuhan tuh datang. Tuhan tuh nyari domba. Jadi Tuhan kita adalah gembala yang baik. Ya. Domba mendengar suara, mengenal suara gembalanya. Gembala juga mengenal suara dombanya. Amin. Jadi keinginan Tuhan adalah terhubung dengan kita. Keinginan Tuhan adalah punya hubungan yang timbal balik sama kita. Kalau kalian berpikir, aku kesini karena orang tuaku yang suruh. Aku kesini karena emang orang tuaku sudah Kristen, maka aku datang. Aku kesini karena temanku yang suruh. Aku kalau masih dalam level-level seperti itu nggak apa-apa. It's okay, semua berproses. Amin. Tapi mulailah belajar, baca firman Tuhan dan kamu akan menemukan. Aku kesini sungguh karena Tuhan tuntun aku. Amin. Aku kesini, aku bisa kenal gereja ini. Aku bisa kenal Tuhan lewat si A, si B, si C. Akhirnya memang karena Tuhan yang mau aku di sini. Ada firman Tuhan mengatakan, aku yang memilih engkau. Bukan engkau yang pilih aku. Amin. Tuhan memilih kita secara langsung. Kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, kata Tuhan. Maka kalau kita ada di sini hari ini, mari jangan sia-siakan. Amin. Terhubunglah dengan Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan. Artinya sejak kita memutuskan untuk lahir baru, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sejak saat itulah kita sudah melakukan kehendak Allah. Karena Tuhan menginginkan suatu pengenalan pribadi, bukan korban sembelihan. Karena Tuhan mengenal domba-dombanya, bahkan dia mati bagi domba-dombanya. Amin. Bahkan Tuhan bilang, aku akan pergi mencari satu dombaku yang tersesat. Dan membiarkan 99 lain yang sudah di kandang. Karena begitu mengasihinya Tuhan kepada kita. Dia ingin terus terhubung dengan kita. Amin. Sambil kakak bicara, sambil kita koreksi diri masing-masing. Segimananya sih kita mau terhubung sama Tuhan. Tuhan pengen banget terhubung sama kita. Sampai dia mati buat kita. Amin. Sampai dia dipermalukan. Sampai dia dipersalahkan, difitnah dan segala macam. Jangan pikir itu zaman dulu. Amin. Sampai sekarang itu terjadi.
Sampai sekarang karya penebusannya, sampai sekarang karya kematiannya, sampai sekarang karya salibnya tetap punya kuasa. Katakan amin. Haleluya. Jadi connected adalah kehendak Tuhan. Menjadi terhubung adalah kehendak Tuhan. Ini udah hidup loh sebenarnya nih. Oke. Berikutnya, yang kedua. Connected intentionally. Artinya apa? Keterhubungan yang disengaja. Katakan disengaja. Ya. Ketika kita mau terhubung dengan sesuatu, maka semua harus disengaja. Sengaja semuanya. Sengaja kamu datang, sengaja kamu siapkan waktu, sengaja kamu lakukan semua untuk sebuah hubungan, supaya terhubung. Waktu kita nyalain lampu, apa yang kita lakukan supaya lampu nyala? Kita sengaja pergi ke saklar dan memencet. Ada yang nggak tahu saklar? Oh tahu, puji Tuhan. Kira nggak tahu. Ada yang pengen lampu tapi dia nggak mau melakukan sesuatu, nggak mungkin hidup itu lampu. Simsalabim abrakadabra. Even itu pakai mode ini ya, pengenalan suara. You have to say something, ya kan? Lampu hidup. Kalau kamu diam aja nggak terjadi. Serangan inian batin juga nggak bisa. Jadi terhubung itu adalah sesuatu kesengajaan. Amin. Sengaja. Lihat, kata Wahyu 3:20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan kita yang maha kuasa, maha hebat, pencipta kita, dia pun melakukan hubungan dengan sengaja. He do something. Dia lakukan sesuatu dengan sengaja. Dia ketok. Amin. Dia ketok. Bagian kita ngebuka. Amin. Jadi hubungan itu jangan bertepuk sebelah tangan, sakit bu. Ya enggak? Pernah cari gebetan, dapat gebetannya cuek-cuek aja. Pernah? Kasiannya aku sih nggak pernah. Yang pernah kasiannya bu. Ya, jadi Tuhan sendiri melakukan hal itu. Jadi Tuhan kita tuh ngasih contoh dulu. Lihat aku berdiri di muka pintu, mengetuk. Siapa yang membuka? Buka bagian kita, amin. Tuhan udah ngetuk, jangan jual mahal lah guys. Bilang jangan jual mahal. Jangan jual mahal. Buka aja, amin. Dan ini dilakukan setiap hari, katakan tiap hari. Tiap hari. Bukan cuma satu firman ini tuh selesai enggak. Tiap hari, karena apa? Tiap hari kita ada godaan. Tiap hari kita ada aja yang bikin kita jadi ilfil. Yang bikin kita jadi hambar. Amin. Tiap hari dengan sengaja paksa dirimu. Ku buka hati. Itu kelawatanmu. Amin. Saya tiap hari kayak gitu. Saya kerja dari pagi sampai malam. Saya kerja dari jam 8 sampai jam 9 malam. Teman sekerja saya semuanya maaf. Ya, begitu. Udah nggak ada yang kayak kita. Dan saya harus dengan sengaja di tengah-tengah mereka sholat, saya baca firman. Amin. Kalau nggak bablas saya. Pulang ke rumah hampir paling cepat jam 10. Masih harus lainin Kefas dengan pertanyaan yang luar biasa. Kefas itu kalau nanya lebih profesor, saudara-saudara. Ya, kadang saya harus bilang, Kefas please mama very tired loh. Very tired. Tiap hari udah pikir pasien segala macam. Kok tanya lagi, ma pasien mama apa aja? Ada yang parah nggak? Aduh. Rasanya luar biasa. Ya. Kalau saya tidak sengaja menyiapkan waktu untuk terhubung dengan Tuhan, saya mau bilang, habis saya. Habis. Ya. Tetapi kita terhubung dengan Tuhan dengan kesengajaan. Siapkan Tuhan gak minta banyak-banyak. Kalau ada di Alkitab ya, kalau Alkitab sih bilang, ada yang bilang 1 jam. Itu dari 24 jam berapa persen doang sih sama teman-teman? Hanya sekian persen aja. Tapi kalaupun gak bisa, 1 jam. Berikan waktu yang kamu bisa pertanggungjawabi tapi berkualitas. Amin. Ya, saya di sana kalau sore mereka sholat maghrib, saya usahakan dari jam 6 sampai jam setengah 7 saya buka YouTube atau saya baca Alkitab, sambil baca Alkitab, sambil instrumen. Walaupun itu PC punya klinik, maaf ya, saya manfaatkan untuk dengar itu, terus saya baca firman. Kalau enggak akan terjadi apa. Pagi-pagi sudah siapin ini, siapin itu, ya berangkat jam 7, rasanya kalau tidak disengaja enggak akan bisa. Amin. Jadi kita harus sengaja lihat.
Daniel 6 ayat 11. Dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Daniel contoh yang sangat nyata. Daniel ini anak pilihan. Waktu Nebukadnezar menyerang Yerusalem, Nebukadnezar itu pilih orang-orang yang the best. Anak-anak muda yang the best, salah satunya Daniel. Ya, dia dibawa ke Nebukadnezar, ke Babel. Di Babel orang-orang ini dididik supaya tapi tidak pun dididik, Daniel dan teman-temannya memang sudah orang yang unggul. Ya, kalau sekarang ibaratnya unggul lah ya, kelas unggul gitu. Lalu suatu saat Daniel ini sudah banyak membantu Raja Nebukadnezar. Salah satunya kayak menerjemahkan tulisan di dinding ya. Dia juga bisa. Sampai suatu saat Raja Nebukadnezar bilang dia akan memberikan kekuasaan di kerajaannya kepada Daniel. Lalu orang-orang pada iri sama Daniel. Lalu mereka mau cari salahnya, gak ada salahnya apa. Hanya satu kesalahannya menurut mereka, Daniel suka berdoa. Daniel suka bangun hubungan sama Tuhan. Itu aja kesalahannya menurut orang-orang yang iri hati ini. Lalu mereka malah menantang raja. Raja, jika ada yang tidak menyembah engkau, dia masuk ke gua singa ya. Ya nego-nego lah orang jahat ini. Akhirnya raja berkata iya. Demi mendengar itu, Daniel bukan gentar. Tapi dia tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Dan yang terjadi adalah singa itu dikatup sama Tuhan. Dibuat kenyang sama Tuhan. Amin. Yang dibuat khawatir malah rajanya. Raja yang khawatir, gimana ya Daniel, gimana Daniel. Keterhubunganmu dengan Tuhan harus disengaja. Amin. Walau badai menghadang, ceng-ceng, tetap aja berdoa, tetap aja baca firman, tetap harus datang ke rumah Tuhan. Segala apapun masalahmu adik-adikku, selagi kamu datang ke gereja, percaya selalu ada harapan. Selagi kamu ada dalam persekutuan, mau itu komsel, mau itu cool, mau apa yang ada dalamnya itu anak komunitas anak Tuhan, mau kayak manapun masalahmu, pasti kamu gak akan jatuh tergeletak. Amin. Matius 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada dalam tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan mau kita terhubung secara personal, katakan personal. Ada korporat seperti ini. Tapi Tuhan juga mau kita dengan sengaja secara personal. Saya sama Kak Febri suami istri betul. Ya. Tetapi ada hubungan pribadi kami sama Tuhan yang gak perlu kita sama-sama terus. Amin. 2 keluarga ada dong, 2 keluarga. Suami istri dan Kefas. Kita punya giliran doa. Kefas kalau doa dunia pun didoain dia. Berkati lautan, berkati gunung, kutub, didoain sama dia. Ya. Jadi, tapi saya juga harus punya waktu pribadi sama Tuhan sendiri. Kadang-kadang mereka tidur, saya di ruang depan aja, saya baca firman. Ya, saya doa, saya gali-gali firman. Karena kan dunia saya sekarang udah agak, saya harus jaga diri, saya tahu. Saya udah lebih banyak berkecimpung di dunia sekuler. Kalau saya nggak imbangi, habis lagi saya. Amin. Karena dunia sekuler tuh, wah ngeri lah pokoknya. Saingan sana sini, senggol sana sini, cari muka sana sini. Ya, bagaimana saling sikut segala macam. Kalau saya nggak terhubung dengan Tuhan, mungkin saya terbawa arus juga. Tapi karena terhubung dengan Tuhan, saya melangkah dengan lebih bijaksana, pelan tapi pasti. Amin. Ya, nggak serudak-seruduk, ya, nggak emosian gitu. Jadi connected intentionally. Next. Yakobus 4 ayat 8 dan 10. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Katakan amin. Tahirkan tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang-orang yang berdua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikanmu. Mendekat. Dengan sengaja kita berjalan mendekat. Amin. Mendekat. Maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Milikilah hubungannya aktif dengan Tuhan. Katakan aktif. Proaktif. Jangan cuma aktif ketika kau perlu. Perlu nggak perlu tetaplah aktif. Amin. Nggak boleh punya hubungan yang kalau nggak boleh. Milikilah hubungan yang meskipun
walaupun. Amin. Punya hubungan yang meskipun, walaupun begini. Aku tetap sama Tuhan. Sama seperti Daniel waktu dia masuk ke dalam api pembakaran, dia bilang apa? Sekalipun Tuhanku tidak menolong aku tetap menyembah dia. Amin. Miliki iman yang seperti itu, miliki hubungan yang begitu banget gitu, sama Tuhan. Haleluya. Next, berikutnya apa? The more you connected, the more you are. Semakin kamu terhubung sama Tuhan, kamu akan jadi orang yang semakin luar biasa. Katakan amin. Tuhan gak pernah bohong. Amin. Tuhan gak pernah bohong. Semakin kamu dekat sama Tuhan, semakin kamu jadi orang yang luar biasa. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, amin. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Tuhan akan yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak akan layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Katakan amin. Mazmur 23 ayat 1-6 itu tentang Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, gadaku dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi kalau kita terhubung, terconnected sama Tuhan, connected sama Tuhan, apapun kondisi kita, lembah kekelaman, padang rumput yang gersang, Tuhan akan selalu bersama kita, maka Dia akan melindungi kita. Amin. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Amin. Tuhan tak pernah janji, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan jadi orang yang cemen, jangan jadi orang yang cengeng, yang maunya semua everything is good. No. Mentalmu harus terbentuk. Amin. Kamu harus jadi orang yang hebat. Jangan jadi orang yang lembek-lembek, generasi stroberi. Sentil dikit, bentak dikit, susah. Ya. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Di luar Tuhan, dalam Tuhan masalah ada. Nikah nggak nikah, masalah juga ada. Punya pacar nggak punya pacar, masalahnya ada. Tapi kalau kamu nggak punya Tuhan dan punya Tuhan, beda banget. Hasilnya selalu beda. Amin. Percaya sama kakak ya, kakak udah 40 tahun soalnya. Kalau orang bilang udah banyak makan asam garam kehidupan. Namanya garam ya asin ya kan. Asam ya asam. Sudah tahu. Ya. Jadi yang kakak cuma mau bilang, wah, hanya karena saya dengan sengaja terhubung dengan Tuhan saya bisa berdiri sampai saat ini. Jika tidak, habis. Katakan habis. Habis ya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa kepadaku, ia akan melakukan juga apa? Pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Waktu kita terhubung sama Tuhan, Allah Bapa dan Roh Kudus, Tuhan janji kita akan bisa melakukan perkara yang lebih besar. The greatest things in the world. Yeah. Ya. The more you connected, the more you are. Semakin engkau terkoneksi sama Tuhan, engkau jadi orang yang lebih luar biasa. Saya bekerja di mutasi ke suatu cabang yang menurut saya setelah saya evaluasi kacau balau sih. Gile. Laporannya, targetnya semua merah, ya, merah semua. Kenapa saya ditaruh ke sini, saya pikir. Lalu saya lihat, wah ternyata kondisi begini, saya temukan masalahnya di sini, mulai dari masalah sistem, mulai dari masalah lingkungan kerja, orang-orangnya. Waduh Tuhan, kenapa saya ditaruh ke sini? Ya, saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya nggak ngerti. Ini cabang menurut saya, cabang paling buruk sih sebenarnya. Setelah saya lihat semua laporan 9 cabang klinik ini yang paling bawah gitu. Tuhan, why you put me here? Kenapa Tuhan taruh saya di sini? Puji Tuhan punya Tuhan. Kita selalu berpikir
positif. Sesuatu yang kayaknya words gitu, kita jadikan itu sebuah kesempatan dan tantangan. Lalu saya mulai membuat sebuah masalahnya ini, kemungkinan yang bisa saya lakukan ini. Semua perlu hikmat Tuhan, amin. Saya dari bulan Maret di situ, sekarang udah bulan Juni ya. Puji Tuhan. Dengan connected sama Tuhan. Selama ini nggak pernah mencapai target, nggak pernah mencapai mutu 100% tuh nggak pernah. Begitu kakak masuk, kakak berdoa, kakak minta strategi Tuhan dan lain-lain. Menghadapi tentu di setiap tempat ada yang toksik ya, bener gak? Di semua society pasti ada yang toksik. Di semua tempat kerja pasti ada yang toksik. Tapi respon kita, kalau kita terkoneksi sama Tuhan, kita pasti beda. Amin. Kalau yang lain pada kepanasan dengan yang satu ini, saya nggak kepanasan, saya coba gini. Dok, gini nih. Oke, ya. Udah masuklah saya. Kerja lagi. Saya nggak pernah terlalu pusing, omongan-omongan segala macam, saya tunjukkan dengan prestasi. Saya tunjukkan dengan semua yang kelihatan sama mereka. Dan dari Maret sampai sekarang, selalu tercapai 100%. Katakan amin. Nah. Sampai manajemen menyoroti, dok, gini dok. Saya diundang ke BPJS. Dari semua klinik di Batam yang diundang BPJS, hanya ke klinik kami. Bicara tentang apa? Capaian. Bicara tentang apa? Target. Klinik yang dikerja sama dengan BPJS di Batam itu ratusan. Tapi waktu BPJS pusat datang dan lain-lain yang diundang hanya klinik yang cabangnya saya aja. Dan saya sebagai penanggung jawab suruh datang. Saya pertama pikir kayaknya banyak nih. Ternyata enggak, cuma dikit dan cuma saya sendiri. Dan saya suruh ngomong. Itu sebuah apa ya? Kalau enggak saya terkoneksi dengan Tuhan, saya juga malas lihat teman ini. Teman sekerja ini saya juga malas. Baik teman sekerja yang saya, tapi karena terkoneksi dengan Tuhan, kita enggak jadi orang yang kompulsif. Amin. Jadi orang yang tenang, minta hikmat, bagaimana caranya. Dan kemarin waktu bikin konten, terima kasih yang udah like and share ya. Thank you ya. Saya disorot sama BPJS. Dia datang, tolong di collab ya. Collab. Selama ini klinik yang saya pegang ini hampir nggak ada kelihatan di depan, hampir nggak kelihatan lah, nggak dilihat orang gitu. Tapi kemarin begitu bikin konten dari semua cabang, hanya 2 cabang klinik kami yang diminta sama BPJS, yang dijadikan apa namanya? Apa kalau kandidat kalau bahasa ininya? Apa ya? Wah kandidat lah pokoknya. Dijadikan kandidat untuk bisa diperhitungkan dimasukkan ke nasional. Apa namanya? Nominasi. Tepuk tangan buat yang menemukan kata-kata itu. Luar biasa. Ya, nominasi ya. Puji Tuhan. Dari ratusan klinik yang ada di Batam. Padahal kan cuma gitu aja tuh. Dan itu kemarin saya minta tolong sama siapa? Kace. Kace tolong bantu saya edit. Terus saya dengan berani bilang, Kace aku mau coba sendiri dulu Kace. Akhirnya saya nggak jadi minta tolong Kace. Saya coba bikin sendiri dengan teman pekerja saya. Dan puji Tuhan. Ya, terima kasih ya untuk like, subscribe, and share-nya ya. Bersyukur. Connected. The more you connected, the more you are. Katakan amin. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaannya yang semakin besar. Kalau kamu ikut Tuhan, gak mungkin kamu jadi apa? Lilin yang ditaruh di bawah gantang, gak mungkin. Kamu akan ditaruh di tempat yang paling tinggi. Orang akan melihat siapa kamu. Katakan amin. The more you connected, the more you are. Kalau kamu sampai biasa-biasa aja, it's okay. Tapi jadikan sebuah evaluasi. Kenapa aku biasa aja? Ya, kenapa aku kayak gak ada pergerakan 1 langkah lebih ke depan atau 1 tingkat lebih ke atas? Apakah hubunganku dengan Tuhan, koneksiku dengan Tuhan hanya koneksi yang, atau ada misconnected? Mungkin nggak disconnected, tapi misconnected. Hanya kamu yang tahu. Amin. Yang pasti kalau kita terkoneksi sama Tuhan, pasti you will be more. Amin. The more you connected, the more you are. Ini bukan bicara soal materi dan lain-lain, tapi kualitas hidupmu. Amin. Karakter hidupmu, respon hidupmu.
lalu impact-mu kepada orang sekitarmu, you will be the more. Amen. The more you connected, the more you are. Next. Be connected even stronger. Dulu kita cuma 1G ya. Yang punya handphone angkat handphonenya. Itu 4G, 2G atau 5G tuh handphone kalian. Seperti saya bilang, the more you connected, the more you are. Semakin kita terkoneksi, semakin kita kuat. Amin. Dulu cuma 1G, cuma bisa untuk apa namanya dulu ya? Tidit, begitu bunyinya, pager ya. Pager ya. Terus cuma bisa telepon. Waktu tahun 90-an masuk 2G ya. Udah mulai bisa apa? SMS ya. Sekarang nggak ada SMS lagi ya. SMS. Masuk 3G, makin kuat lagi koneksinya kan. Makin kuat koneksinya. Mulai ada high speed data internet access. Ya, udah bisa kirim-kirim yang lebih daripada ada BlackBerry dulu namanya. Ping gua dong. Ya. Terus masuk tahun 2000-an 4G, dia bisa mengirim segala macam. Ada bisa download aplikasi, bisa kirim video, bisa kirim foto dan lain-lain. Lalu 5G sekarang ya. Semua bisa untuk bisnis-bisnis besar, ya bisa untuk cybercrime gitu ya. Jadi semakin kita terkoneksi, kita harus semakin kuat. Katakan amin. Efesus 4 ayat 13 dibaca sama-sama. 2, 3 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi keterhubungan kita dengan Tuhan yang disengaja itu membuat kita menjadi kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tidak ada keterhubungan kita yang sia-sia. Amin. Tua itu pasti. Dewasa itu pilihan. Kristen itu pasti. Tapi terhubung dengan Tuhan, itu pilihan. Waktu kamu lahir dari orang Batak khususnya, lahir pun kau udah bilang haleluya, haleluya, pasti udah itu. Kan kita pintar nyanyi orang Batak nih. Kalau lahir, langsung nyanyinya bukan oe-oe. Langsung lagu, haleluya, haleluya, haleluya. Udah gitu. Lahirnya luar biasa. Atau butet, udah gitu. Ya. Itu pasti kalau orang Batak khususnya ya. Lahir pasti jadi Kristen. Tapi menjadi terhubung dengan Tuhan, itu pilihan. Katakan pilihan. Amin. Jadilah anak-anak muda yang memilih yang benar. Sama siapa kamu terhubung, kamu akan menjadi seperti itu. Next. Connected adalah work progress to be like Jesus. Terhubung dengan Tuhan, kamu sedang dalam progres menjadi seperti Tuhan. Tapi kalau kamu lebih terhubung dengan dunia, kamu akan sedang berprogres menjadi seperti dunia. Nilai-nilai dunia, pola hidup dunia, semuanya. Tapi kamu connected dengan Tuhan, work in progress. Katakan work in progress. Even not perfect, gak sempurna. Tapi work in progress. Gunakan waktu-waktu ini, jangan sia-siakan. Karena waktu-waktu adalah jahat. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Filipi 2 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, hatinya, dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini Paulus katakan pada jemaat di Filipi. Katakan amin. Ini kehendak Tuhan. Waktu kita terhubung sama Tuhan bukan sekedar kita supaya diberkati, bukan. Itu terlalu cetek. Gak usah kamu ngomong, Tuhan pasti berkati. Tapi yang Tuhan inginkan, kita menjadi serupa seperti Dia. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri. Next. Jadi, connected. Bicara keterhubungan. Connected adalah kehendak Allah. Katakan kehendak Allah. Tuhan duluan yang pengen sama kita. Sekarang Tuhan tanya, lu mau gak?
Kamu mau juga nggak menyambut kemauan saya? Kalau sama orang yang kita cintai kita bilang, yes I will. Kenapa sama Tuhan kita nggak mau bilang I will? Every day, katakan every day. Setiap hari, setiap bangun pagi. Bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini aku mau terhubung denganmu. 24 jam Tuhan. Terhubung dengan sengaja. Terhubunglah dengan sengaja sama Tuhan. Ambil waktu, cari waktu. Kalau kau bisa bikin janji sama temanmu, kenapa nggak bisa bikin janji sama Tuhan? Kalau kau bisa cari waktu untuk cari hadiah buat temanmu, kenapa kau nggak bisa cari waktu untuk kasih hidupmu, hadiahmu buat Tuhan? The more you connected, the more you are. Trust me. Semakin kau terhubung, kau akan semakin luar biasa. Karena Tuhan punya janji. Amin. Kau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari yang pernah aku lakukan. Karena Bapa naik ke surga memberikan rohnya kepadamu. Connected adalah progressing to be like Jesus. Jadi kalau kamu ngerasa semua biasa aja, gak masalah, salah besar. Waktu kamu terhubung dengan Tuhan, kamu sedang berprogres menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Tim Praise and Worship, mari kita berdoa. Ku terhubung denganmu ya Tuhan. Yang mulai biasa-biasa, yang mulai rutinitas, doa pagi, doa makan, doa tidur. Mari temukan kembali gairah itu. Setiap hari punyalah hati yang senang banget kalau udah mau ketemu Tuhan. Terkoneksi sama Tuhan. Sebab Tuhan yang sudah lebih dulu pengen ketemu sama kita. Tuhan yang duluan pengen terhubung sama kita. Tuhan yang punya inisiatif mengirimkan anaknya untuk mati ganti kita. Kita cuma perlu terima dengan ketulusan, dengan gairah, dengan sukacita, dengan pengertian yang benar bahwa kita terima dia supaya kita menjadi segambar dengan